Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khawanifiddin azani Allah wa iyyakum. Adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berada di tempat terbaik di muka bumi, yaitu Masjid Habul Bilad Indallahi Masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjidnya, dan orang-orang yang berada di dalam masjid itu dikatakan oleh Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan, sehingga kalian bisa melihat anak-anak seusia kalian di jalan-jalan itu ngapain aja, yang kelihatan di jalan. Gak iso meneng, gak iso antem gitu. Nek mlaku itu mesti ngono kae. Nek numpak motor itu ngono kae. Bahkan naik sepeda aja gak ada rewel, tetap yayahan. Maka memang paling menenangkan itu di masjid. Dan dari 7 golongan yang Allah janjikan akan diberikan naungan di hari kiamat nanti, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yaitu para pemuda yang hatinya tertaut di masjid. Jadi kalian sebagai anak muda harus senang ke masjid, senang dekat dengan masjid. Aku ya senang ke masjid tak kan ngomong geruduk yo mulai masjid. Ampun nih, artinya kalau memang kamu ke masjid ya dalam rangka untuk buang air kecil, enggak ya kamu juga tahu adabnya, disentor ya toh. Nek punya duit ya ada pakai pakai dicemplungi dengan ngomong airnya yo bayar listrik gitu. Syukur-syukur ya kamu wudu masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya materi saya itu akidah. Akidah itu bahasanya buat untuk sekalian kalian banyak anak muda. Tadi saya minta izin Pak Sidik, gimana kalau diganti tema anak muda. Setelah di ACC ternyata yang sepuh pada berdatangan. Gak apa-apa, biar nanti yang sepuh bisa jadikan materi ini buat putranya atau putunya. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelas berapa tuh yang paling gede? 3. Kalau ada yang SMA, ya, oke. Jadi materi saya ganti judulnya teman dunia, teman akhirat, teman di dunia dan teman di surga. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ma'atal abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin solihin. Bahwasanya tidak ada karunia terbaik pada seorang hamba setelah Islam. Jadi karunia terbaik pertama itu Islam. Jadi orang Islam itu pilihan terbaik, the right choice, the best choice. Akhirnya sabone choice. Kita ngantuk gue ngombe teh apa kopi lho iki. Enak sekira mungkin. Bercampur. Asalnya terus piye. Nah, kenapa jadi muslim itu pilihan terbaik? Nah, itu kamu juga harus perlu tahu. Karena kamu nggak tahu nanti begitu tergoda sama fitnah dunia, melipir kanan, melipir kiri, nggak ngerti jalan pulang, wah repot. Di dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah ya cuma
Islam. Kemudian Allah tegaskan bahwa yang dari ghairul Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari jalan selain Islam gak akan pernah diterima selama-lamanya dan di akhirat menjadi orang rugi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memastikan kerugian itu dengan firman-Nya bahwasanya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina nawadane fi nari jahannam khalidina fiha. Terus mulai kamu sarul bariyah. Jadi Allah pastikan kerugian itu dengan dinyatakan orang kafir dari alangan ahli kitab dan orang musyrik, mereka ini akan masuk neraka kekal di dalamnya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk, walaupun mungkin irungnya mancung, kulitnya putih, bule, motornya biru gitu kan. Sedangkan kita kulitnya coklat atau ireng gitu. Irungnya mancung nih atau lembu sithik. Ya toh. Maka kamu lebih baik ya. Bahkan Allah sampai mengatakan wala abdul mu'minun khairum minal musyrik walau ajabakum. Seorang hamba laki-laki itu di mana Allah hamba itu maksudnya budak, itu lebih baik daripada orang musyrik. Padahal orang musyrik kuwi nek kowe delok kuwi gumun. Nah, ini kan kalian umur kalian gumun nek nonton film Korea itu. Jadi wong sikit-sikit gitu. Gumun delok kuwi gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Seolah-olah kalian merasa sebagai bangsa ras nomor sekian, keren kai. Padahal bener orang tenang, kalau ini wong yang lain, tenang putih, tenang. Makanya ada dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menegaskan lagi, wala tahinu, wala tahzanu. Apa lanjutannya? Lanjut dong, ngomongnya sambil ngapal Quran kalian. Pakai hadiah. Wala tahinu, wala tahzanu. Ngacung. Wala tahinu, wala tahzanu. Malah kukur 200 sendiri. Ngacung malah kukur. Ayo dong. Tak tunjuk ke hadiah. Loh. Molek saya ini. Ayo, ngacung ya. Iya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yes, terjemahannya guys. Sini sob. Ayo. Mana sini sob? Ngacung kok. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Kulitmu lebih hitam, sono lebih putih, jangan merasa hina. Irungmu pesek, kono mancung, jangan merasa hina. Walau tahzanu, gak usah sedih. Kamu gak terkenal kayak mereka, gak usah sedih. Kenapa? Gimana Allah? Antumul a'launa, kalian itu lebih mulia, lebih tinggi. In kuntum mu'minin, nek kamu beriman. Kita iman itu. Oleh itu maka nanti di surga orang yang ngapunten di dunia itu mungkin cacat, tidak ada orang cacat. Di dunia mungkin pendek, di akhirat tidak ada orang pendek. Di dunia mungkin rapatnya ganteng, di akhirat tidak ada orang jelek. Nek masuk surga, nek masuk neraka ya bagaimana ceritanya? Itu, jadi semua ganteng, semua cantik, semua tingginya sama, umurnya rata-rata sama. Kehebatannya apa itu istilahnya awalnya itu steraknya itu sama, rata-rata umur 33 tahun, tingginya rata-rata 60 hasta, gantengnya sama itu bukan berarti mukanya sama-sama ganteng loh. Dan nanti orang-orang di surga itu ketika hari Jumat itu keluar ke pasar di surga, mereka bertemu dengan sesamanya dan bercerita tentang perjuangan dulu di dunia.
terus pulang. Begitu pulang, ditemani sama istrinya yang di rumahnya di surga. Istrinya mengatakan, "Mas, wajahmu kok tambah ganteng." Nah, suaminya pun ngomong ke istrinya, "Lah kowe yo tambah ayu." Nah, gitu loh. Neng yo kuwi syaratnya kok mlebu surga sih. Nek mlebu surga ya iso kuwi. Dan ketika kita ngomongkan surga, ditarik mundur, surga itu ada pintunya, ditarik mundur lagi, sebelum di surga itu ada kontoro, sebelum kontoro ada sirot. Nah, orang-orang yang naik ke sirot itu akan berjatuhan, di antaranya orang kafir yang belum kemana? Ke neraka. Kenapa? Karena yang namanya sirot terbentang di atas neraka. Ini akidah ini. Nah, terus kecemplung berikutnya orang munafik. Orang munafik itu apa sih? Orang yang ngakunya Islam, tapi omongannya sedemikian rusak, menjelek-jelekkan agama sendiri. Bahkan dia mencaci maki saudara sendiri. Bahkan dia membela orang yang memusuhi agama dan saudaranya sendiri. Dan orang kayak gitu sudah ada sejak zaman Nabi. Buktinya apa? Kok orang itu sejak sudah ada sejak zaman Nabi? Ayo, ngaco jawab. Apa bukti orang munafik sudah ada sejak zaman Nabi? Satu saya masih diraba, diterawang, dilipat kantongi. Apa? Ngaco. Orang munafik sudah ada sejak zaman Nabi. Ngaco kok? Kenapa? Gue mikir aku ngopi. Ayo. Mau Abu Jahal, mau kenapa Abu Jahal? Jadi kalau dalam pertanyaan itu kan ada 5W 1H, what, where, when. Ya. Kalau jawabannya, pertanyaannya kenapa berarti why. Kalau why jawabannya bukan nama orang. Kalau pertanyaannya adalah WHO itu baru nama orang. Kenapa? Kenapa kok orang munafik sudah ada sejak zaman Nabi? Atau buktinya apa kalau orang munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi? Ya itu loh, Quran itu loh. Dari 114 surat, satu suratnya surat Al-Munafikun. Al-Quran itu kan turun zaman Nabi, gitu. Al-Quran selesai diturunkan, Nabi juga wafat kan gitu. Dengan adanya surat Al-Munafikun, berarti orang munafik sudah ada sejak zaman Nabi. Nek zaman Nabi orang munafik ada, saiki tambah oke. Kenapa kok tambah oke? Mereka beranak pinak menyebarkan pemikirannya. Itu ngomongnya wong munafik. Lagi ada yang ketiga, orang yang nyemplung di neraka dan dia tidak akan keluar selamanya, yaitu orang-orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Orang yang dia ngakunya beriman kepada Allah, tapi ketika ada masalah dia lari ke dukun. Ketika ada urusan tertentu dia mencari pesugihan. Dagangnya nggak laku dia mencari penglaris. Dia merasa kurang hebat, kurang kuat, dia berteman dengan setan. Nah, orang kayak gitu ada. Itu 3 orang yang masuk neraka, kekal di dalamnya tidak akan pernah keluar. Nah, orang keempat yang akan kecemplung di neraka adalah al-fajir, orang yang pelaku dosa-dosa besar. Mereka nyemplung di situ, dan di situ mereka dalam proses untuk dilaundry, dicuci. Nah, tinggal berapa lama dicucinya tergantung dosanya. Sama kayak kamu kalau punya baju, ya bajumu bagus-bagus itu, ning 2 bulan nggak buat cuci. Nah, itu buat sotakin sak kilo yo ramundo. Tapi nek kamu tiap 2 hari buat cuci, nah itu sitik wae mondo gitu kan. Nah, maka dalam Islam Nabi mengatakan setiap kita pasti berdosa. Kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik kita adalah bertobat. Kenapa? Karena yang namanya tobat itu at-taibu minan dzambi kama la dzamba lahu. Nek dilakukan waktu di dunia, waktu masih hidup, itu berpotensi menghapus dosa itu sehingga nggak perlu dilaundry di neraka. Tapi nek nggak pernah dicuci, apa meneh ora tau sholat, ora tau poso,
ngapunten pipis ora tau cawe iki wis kuwi wis ning kuburan disiksa ning akhirat rekoso mlebu surga yo kene dhewe ya tetap dimasukkan ketika hatinya tidak tercampur kekufuran, tidak tercampur kemunafikan dan tidak tercampur dengan kemusyrikan, Allah akan keluarkan. Tapi ya itu tadi loh, ngobrol itu berapa lama kita nggak tahu. Satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Jadi nek dino itu 2000 tahun itu. Makanya yo iso gosong. Nah, kembali ke sini. Umar bin Khattab mengatakan, "Ma'aqal abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin sholihin." Karunia Allah yang terbaik pada seorang hamba setelah Islam, artinya Islam itu yang terbaik. Jadi itu untuk syukuri. Apapun yang terjadi, pokoknya aku hidup di atas Islam, besar di atas Islam, menua sebagai seorang Muslim dan mati dikafani harus di atas Islam. Gitu ya. Itu harus jadi apa istilahnya? Rangkaian hati yang hati. Harus menjadi azam, tekad kuat dalam diri. Jangan pernah goyah dengan apapun. Ada kalangan-kalangannya dia semua wedok terus semakut gitu ya. Nah, ada kisah Abdurrahman ibnu Muljam. Dia datang ke kampung orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Datang ke situ, pas ditanyain sama orang situ, "Ngopo Mas, dakwai kowe kabeh yen tobat." Wis gak usah mbok dakwai. Iki nek wong ayu glimrah. Itu lho wong ayu tenan. Akhirnya saya nanya tadi, "Wis Mas, gak usah mbok dakwai. Mendingan kamu menjadi bagian dari kami. Aku gelem dadi bojomu dengan syarat mahar 10.000 dinar tambah kepala Khalifah Ali." Jadi wong lanang yang tadinya punya prinsip ini bagi-bagi hilang. Akhirnya yang terjadi apa? Yuki. Soalnya apa? Biasanya mungkin ditolak kalau cah itu. Jadi dia maksudnya mau sip kan? Dia sudah melupakan prinsipnya. Akhirnya yang terjadi dia pulang ke Madinah. Memburu Khalifah Ali, coba manusia terbaik yang dicintai Nabi dinikahkan dengan putrinya dan kemudian dipilih untuk membawa bendera perang sebagai pertanda laki-laki yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, dan segala macam keutamaan keistimewaannya dipenggal kepalanya oleh manusia ini. Dan itu dicatat dalam sejarah sebagai mahar pernikahan termahal sepanjang sejarah Islam. Hati-hati, fitnah dunia mengerikan. Makanya Islam itu harus kamu syukuri. Setelah kamu syukuri, kamu pelajari. Nek kamu mencuri dan mempelajari dengan penuh kenikmatan, enjoy, maka kamu akan ngerti, makin tahu kamu apa itu Islam, ya kamu akan cinta gitu. Senajan mungkin gue ditolak kayak 70, pokoknya aku tetap Islam. Sing nolak gue yang ngerti bagaimana kamu itu sebenarnya laki-laki yang hebat. Ini daerah ngerti gitu. Jangan salahkan dia, salahkan dirimu yang gak kelihatan hebatnya. Karena kamu kalau kalian itu nanti dibully asik ya. Tapi ada bapak-bapakmu itu. Ya. Nah, setelah Islam, ya, di sini dikatakan setelahnya yaitu akhin sholihin, duwe sedulur yang sholih gitu. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Kualitas dirimu, kualitas agamamu tergantung temanmu. Kamu yang tadinya gak merokok berteman kalau merokok, lama-lama merokok. Kamu yang tadinya gak kenal narkoba berteman kalau narkoba, lama-lama ya ngicipi. Kamu yang tadinya laki-laki sejati berteman karo laki-laki yang bertulang lunak, ya suwe-suwe kowe dadi ngono yo kan. Makanya kamu sebagai laki-laki harus punya jati diri, prinsip yang dibangun di atas agama yang terbangun di atas ilmu,
ilmunya sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu nek kok pegang, kamu jadi laki-laki soleh. Kamu sebagai teman menjadi teman terbaik, kamu sebagai pasangan menjadi pasangan terbaik. Makanya mumpung usiamu segini, posisimu adalah tulabul ilmi, tolibul ilmi, maka manfaatkan waktumu. Dan orang yang ngerti sebab bahwa Islam itu luar biasa besar, luar biasa agungnya agama ini. Kamu itu ngerti satu ilmu, kau pengen lebu meneh. Kayak itu, kamu masuk restoran atau warung makan sing manune kayak banget. Pas kau icipi ternyata yang boleh enak banget. Ning hari itu lemu makan wis cukup sehingga warga mesti pikiran sesuk aku meh meneh ngicipi liyane kan gitu. Nah, maka ketika kamu di pesantren itu belajar itu, pastikan kamu itu menikmati itu. Jangan merasa menikmati itu, bedakan. Aku ini dibuat karo pakku, enggak. Bapak ibumu itu mencintai kamu besar sekali, pengen menyelamatkan, gak pengen kamu tuh liar kayak yang tinggalan dulu. Makanya kamu dimasukkan situ, bukan benci, bukan. Agar kamu jadi anak soleh tadi. Dan kalau kemudian jadi teman yang soleh, jadi suami yang soleh, jadi bapak yang soleh. Dan yang soleh ini jarang. Sing akeh ya toli, kebalikannya soleh itu toli. Kemudian faida wajada ahadakum wuddan min akhihi fal yatamassak bih. Kalau sekiranya engkau dapati teman yang soleh itu, maka pegang erat, jangan bolong lepaskan. Jadi nek kamu punya teman yang satu sebelah kanan, ini kamu kalau tidur subuh gak bangun-bangun dari diamkan, yang satu ingatkan, itu temanku yang terbaik yang kiri, yang kanan yang jelek, yang lalang kayak contoh si kanan yang jelek. Artinya gini loh, temanmu terbaik hari ini adalah teman yang ingatkan pada kebaikan. Tapi nek kamu alergi dengan diingatkan dengan kebaikan, nah itu musibah buat kamu. Harusnya kamu senang punya teman-teman yang mengingatkan pada kebaikan. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-akhillahu yawma idin. Ayo, kajian enak loh. Oh, ngaco deh, al-akhillahu yawma idin. Aduh, boleh ngomongin dong. Ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqun. Bahwasanya orang-orang yang bersahabat dekat kalian ini nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan, saling tuduh. Aku kayak gini karena kamu. Jadi sini dilakukan, ya kowe kaya ngono mergo apa kowe ngrungok kayak aku? Kudune lho sakarepmu dhewe. Nah, nanti semua orang akan menuduh setan. Kita semua kayak gini karena setan. Setan yang protes. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Tidak usah kamu menghujat aku. Hujatan kamu dewe ngomong dadak ilmu aku. Semua orang akan menjadi musuh, saling tuding. Ilmu takut kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, asas orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengajak, menginginkan saudaranya pada kebaikan. Artinya kalau misalnya kamu sholat, jangan cuma merasa kamu senang dengan sholat, tapi kamu juga harus senang kalau saudaramu, temanmu juga sholat. Itu orang bertakwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu, soalnya ngaco kayak ide status. Gak sempurna imanmu kalau kamu itu tidak bisa mencintai saudaramu dengan cara sebagaimana kamu mencintai dirimu. Dan ini konteksnya gak cuma makan minum atau main, enggak, termasuk ibadah. Nek kamu merasa sholat itu adalah tiang agama dan kamu nyaman dan enjoy dengan sholat dan kamu senang dan itu memang benar seperti itu, maka harusnya temanmu itu gua ajak begitu.
Jangan malah mbok nengke wae. Wis ben kanca ora salat, engko surgane dhewe jebar tak boleh dhewe. Tidak ada. Surga itu sudah tercipta luas. Luasnya itu seluas langit dan bumi, sehingga kalaupun semua orang itu jadi baik masuk surga tetap muat. Nah, jadi kamu nggak usah bayangin kalau naik numpak angkot itu makin banyak penumpangnya makin sumpah. Udah, surga nggak seperti itu sifatnya. Surga itu kapasitasnya besar, jadi makin banyak orang kamu ajak, surga itu tetap aja muat, nggak mungkin susuan pol-polan, nggak mungkin. Ya. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Nah, terus apa keutamaan dari teman yang solih itu? Terus kenapa kamu tuh nanti punya teman yang baik, teman yang solih? Nabi SAW mengatakan dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun idza ra'sihi malakun muwakkalun. Doanya seorang laki-laki beriman kepada saudaranya pada kondisi tidak diketahui. Jadi orang terus menjadi status di WA atau di Instagram udah si kowe batak dumake lu udah disimpan dulu. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang muslim yang soleh. Artinya gini loh, kamu nek temenan sama wong elek, bukan elek muka, elek akhlaknya, elek agamanya. Mimpi kowe dicobake, sing enek kowe dihapusi, dijak sing ora-ora. Tapi kalau kamu berteman dengan teman yang baik, maka teman yang baik ini ketika dia tahajud, ketika dia sholat, ingat temannya, didoakan. Ya Allah, temanku sing rambutnya ulang-ulang ke susu manuk kae, tulung paringi sehat saged waras. Itu hanya akan dilakukan oleh teman yang baik. Nah, bidohil ghaib bahkan dia tidak cerita kepada siapapun gitu. Mustajabatun itu akan mustajab di sisi Allah, dan ketika itu terucap atau diucapkan, ada malaikat yang ditugasi untuk menemani orang itu. Mengatakan apa? Kullama da'a akhihi bi khairin, ketika dia berdoa untuk saudaranya kebaikan, qala al-malaku al-muwakkal, malaikat yang diutus itu pun mengatakan amin walaka misli, amin kowe mengko yo entuk bagian koyo ngono. Jadi kamu kalau doa sendiri itu kebaikannya kembali ke dirimu. Tapi nek kamu mendoakan temanmu dapat doa kebaikanmu, dan kamu yo dapat yang sama. Dan yang paham itu ya cuma laki-laki atau orang yang solih atau solihah gitu. Sehingga pentingnya punya teman yang solih di situ itu. Ben kowe yo didomake. Tapi nek temanmu gak soleh, sing enek yo bendina mu dibisiki apa pinjam dulu 100. Nek perlu yo jajake aku mie ayam, bakso yo itu. Enak ya ngono kuwi urusan dunia terus. Bukan dijak sholat, bukan dijak di masjid, dijak dolan, sing main PS lah, sing iki lah, sing kuwi lah gitu. Sampai ya ngerinya hari ini tuh saya tuh sampai gede-gede. Jadi ada 3 orang berteman, 3 orang berteman. 3-tiganya main HP, suka main game online, mabar itu makan bareng. Oh belum, mabar itu main bareng. Nah singkat cerita, yang 2 melihat sing siji itu HP-nya api, awalnya juga HP-nya elek. Terus akhirnya yang 2 ini sepakat, caranya supaya HP-nya koncone sing api dikuasai. Yang 2 sekongkol materi temennya yang 1. Ada usianya cek bocil-bocil kayak kowe ngono, ya Allah. Jadi pikirannya sudah sangat demi HP dan game online. Mengerikan. Makanya saya tadi di depan bilang, saya yakin Bapak Ibu itu gak benci sama kamu, cinta. Mau bentuk cintanya miliki. Sehingga nikmati aja, menikmati, jangan merasa nikmati, tapi nikmati saja
kenyamanan kalian di pesantren dengan segala macam suka dukanya. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama keutamaan teman yang solih yaitu didongake ya. Dicatat bro, engko nek tak wis nang ya enak iki. Lumayan iso cilok. Catat didoakan kebaikan. Yang kedua, ketika kita punya teman yang solih, maka tentu harapannya kita bisa ketularan solih. Kamu punya teman rajin tahajud, ya kalau di pesantren itu kan ada yang rajin tahajud, ada yang rajin ngaji, ada yang rajin murojaah, ada yang rajin sinau, ada yang rajin menggambar pulau di atas bantal, gitu kan. Mungkin dia pernah ngantri jadi dia berarti modelan. Nah, maka ketika kamu berteman dengan orang yang rajin tahajud, ya insya Allah kamu ketularan rajin tahajud. Kamu berteman dengan orang yang rajin belajar, insya Allah kamu ketularan rajin belajar. Nek zaman saya dulu, nek teman sing juara 1 itu selalu tak keker terus, tak indik. Sinaunya piye to kok iso pinter men. Ternyata pas yang lain-lain dia belajar. Pas yang lain belajar dia tidur. Pas yang lain tidur dia belajar lagi. Jadi belajarnya 2 kali. Wong sing lain main kalau tidur dia enggak. Dia pokoknya belajar. Nah maka harus kamu pahami tempat itu ngaruh. Makanya Nabi SAW mengatakan An Abi Musa dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dan Nabi SAW masalul jalis sholih wasu. Permisalan duduknya kalian bersama dengan orang solih dan orang jelek, yaitu kahamilil mix wa nafikhil kir, seperti orang yang membawa parfum dan orang yang tukang pandai besi, niup api. Nafikhil kir, niup api. Jadi mereka niup apinya itu biar tambah gede nanti buat bakar besi. Nah disebutkan wahamilul mis amma iyuh zika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, bisa jadi kamu dikasih, bisa jadi diolesi, bisa jadi paling orang mencium baunya yang harum. Makanya kalau kamu berteman dengan teman yang rajin belajar, bisa jadi kamu ketularan rajin belajar. Atau paling enggak kamu jadi ngerti cara dia belajar. Atau si ketiga ini sing rada elek. Engko pas ujian kuwi diconteki. Kuwi elek. Nah, maka pentingnya punya teman yang baik-baik. Tapi nek kamu berteman sama juara terakhir, yang paling males di kelas, bahkan mungkin yang paling bodoh di pondok, ayo wes, kamu boro-boro kamu belajar, mandi wes mungkin males gitu, bahkan mungkin gosok gigi wes males gitu kan. Akhirnya kalau ada perlombaan kuning-kuningan gigi malah juara gitu kan, bukan juara kelas tapi juara kemproh gitu. Ada saya dulu punya teman itu baju itu ngubah males deh, caranya piye? Dadi nek wis reget apa teles, regetane dilahi. Terus nek teles dijemur, baru dikebutke. Males nyuci, entah nyucinya mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tapi semua ki modelane. Terus nek punya makanan gitu kan, disimpen dhewe gitu kan. Engko nek wis rada enek jamure dibawa ke dapur, kon gorenge meneh karo di dapur, pelite pol. Nah, jangan jadi yang seperti itu ya. Ada juga yang ngubahnya tikung, mau nek seminggu lagi dicuci. Kadang ketemu binatang-binatangnya gitu kan. Ini saya guyu ini pengalaman ya. Ya, itu berteman dengan yang baik. Ibaratnya kayak menjual parfum, kecium bau yang harum, syukur-syukur dikeri. Nah, kemudian kalau berteman dengan pandai besi, maka disebutkan di sini yaitu amma iyuhrik siabaka, bisa jadi nanti membakar bajumu. Ini nongkrong si pandai besi manggil, ini di workshopku bahasanya nih
boxo, kamu pakai gamis bagus, bersih. Di situ kepelatihan apinya, bolong gamismu. Gamisnya yang mahal ya, yang sampai jutaan, gitu. Yang murah ya, enak yang murah. Tapi nek bolong mahal atau murah ya, tetap jelek kan. Gamis kok foto dulu bolong-bolong ini, jelek kan. Wa imma anta jidarihan khabithah. Tapi kalaupun mungkin nggak bolong, kamu nek di situ mesti mambu sangit. Dan yang namanya mambu sangit itu nggak harus kamu leleke angus itu udah, kamu diem aja itu si udaranya itu nek bajumu jadi sakit. Sama kayak kamu kalau berteman dengan perokok gitu kan. Kamu nggak perokok, tapi pulang-pulang ya bajumu bau rokok. Atau mungkin kepelatihan rokoknya. Nah sehingga di sini disebutkan pentingnya berteman dengan orang baik, orang solih agar ketularan baik. Tadi yang pertama apa mau? Biar didoakan. Yang kedua biar ketularan. Ciling-ciling. Kemudian Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata tentang orang yang berteman dengan orang baik, ada potensi mendapatkan syafaat orang-orang itu. Dia mengatakan istaghsiru minal asdiqoil mu'minina fa inna lahum syafa'atul yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu berteman dengan orang-orang beriman, tentu beriman yang baik. Kenapa? Karena mereka akan menghadirkan syafaat buat kita pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti syafaat yang pertama itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah setelahnya itu akan diberikan oleh namanya As-Siddiqin, dan As-Siddiqul Akbar itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang kalau datang perintah dan larangan dalam agama dia nggak pernah kosak-kosik, nggak pernah nanti, pokoknya langsung gas. Konsolat, sholat, poso, yudit, langsung mangkat haji umroh, seorang kosak-kosik. Wayah nikah, gitu kan. Wayah kurban, seorang kosak-kosik. Selama dia mampu, dia langsung melakukan sami'na wa ata'na. Ini As-Siddiqin. Nah, yang ketiga, tahapan ketiga itu adalah an-nabi, syafaat yang diberikan oleh para nabi selain Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang keempat, syafaat yang diberikan oleh para syuhada. Nah, yang kelima, syafaat para sholihin. Nah, harapannya ketika kamu berteman dengan teman-teman yang sholih tadi, kamu bisa dapat syafaat. Mudah-mudahan temanmu ini adalah termasuk siddiqin, atau temanmu ini termasuk syuhada, atau temanmu ini termasuk sholihin. Syukur-syukur sadurunge ini kamu udah dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi peluangnya ini banyak. Nek peluang banyak ini enggak kamu buka sebanyak-banyaknya, ya kamu mempersempit peluang. Ibaratnya gini. Ada orang nawarin kamu kuliah di kampus A, di kampus B, di kampus C, di kampus E sampai di kampus E, peluangnya banyak. Satu pun nggak diambil. Itu kira-kira sing nggak cerdas itu yang nggak ngambil apa sing nawarin? Sing nggak ngambil. Makanya kalau kamu berteman dengan orang-orang baik, kamu akan ngerti, oh pentingnya pendidikan itu gini. Oh kamu ngambil, tinggal milih kan gitu. Makanya kemarin ada di Instagram itu ada santri udah mantan lulus pesantren, dia ngomong, saya mantan pesantren, saya dapat tawaran beasiswa sampai 8 kali. Keren itu, mono. Jadi jangan sampai kemudian belas malah sekolah. Jangan ya, jadi sekolah yang tinggi apa-apa. Nah, oleh karena itu maka Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, ya. Di sini Imam Hasan Al-Basri menyebutkan perbanyaklah temanmu yang solih-solih, orang-orang beriman, dalam rangka untuk membuka peluang agar kamu nanti makin besar peluang mendapatkan syafaat.
Ya kita berharap dari Nabi, tapi nanti nanti nggak kehitung, nggak kehitung, ya mudah-mudahan kamu ada yang dari bikin kamu dikasih syafaat. Nah itu yang nggak kehitung, nah syafaat yang ketiga para Nabi, kalau kita nggak kenal mereka para Nabi doang, maka peluangnya tinggal syuhada, mudah-mudahan kamu ada yang mati syahid, kayak syafaat kamu. Nah ini yoga, maka yang terakhir solihin, teman-teman yang solih gitu. Maka pentingnya berteman dengan teman yang soleh itu seperti itu. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya kila dari Nabi SAW dari Abu Musa al-Asy'ari, ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Nabi SAW, ada yang bertanya kepada Nabi, ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Bahwasanya ya Rasul, ada seorang yang mencintai satu kaum, namun dia nggak pernah berjumpa dengan mereka. Jadi misal di Indonesia kan ada kampung atau ada kota namanya kota santri. Ya pikiran kita itu isinya para santri kan gitu. Terus kita nggak pernah ke situ. Terus kita mengatakan, wah pokoknya aku cinta kota itu dan penduduknya. Kenapa? Karena kita dengar kota itu isinya para santri, masjid-masjid penuh, semuanya ngaji, warganya solih-solihah semua. Nah kita menyatakan kecintaan itu pada kota itu karena disebut sebagai kota yang baik tadi. Nah orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada orang yang mencintai satu kaum, gak pernah ketemu tapi dia mencintainya. Itu seperti apa? Kalau kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Saya aku tengok yang cinta Ronaldo sama, ayo, ngaco, isin. Almar'u ma'aman ahabba. Nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Jadi Ronaldo Islam bahaya. Mulai dari kumpul dengan Ronaldo repot gitu. Makanya kamu cinta sama Ronaldo, nah doakan supaya dia masuk Islam. No, gitu. Atau misal kamu nih, umur-umurmu seneng karo artis Korea, gitu kan? Nah, artis Korea Islam apa orang ini? Kafir, hati-hati. Dikumpul dong mau dengan akhirat kalau mereka repot, gitu. Atau mungkin seneng sama apa? Pemain apalagi pemain bola bekel kayaknya. Nah maka kamu kalau mau mencintai, ya pastikan itu orang-orang yang terbaik. Nah orang yang terbaik itu siapa? Ya, Nabi Muhammad tentu yang paling pertama. Kemudian setelahnya para sahabat. Di antara para sahabat itu ada 10 yang dijamin masuk surga. Silakan sebutkan hadiah 1.000. Ngaco. Orang yang sengaja. Iya. Nah nanti dari 10 itu ada 4 yang paling utama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali radhiyallahu anhu. Nah, berarti yang 10 dijamin masuk surga ya sudah kurang 4, berarti kurang 6 dah, sebut 6 1.000 meneh. Ya ada sing ngacung meneh. Ya, tapi nek kene bagi pemain bola Manchester United apa maksudnya posisi cadangannya apa maksudnya? Ya, ikhwan fillah dari Allah wa iyyakum. Ayo kita rubah idola kita ya, jangan mengidolakan orang kafir, karena di sini dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ikhwan fillah dari Allah wa iyyakum. Satu, mendapatkan doanya. Yang kedua, mudah-mudahan ketularan kebaikannya. Yang ketiga, apa? Dikumpulkan dengan dia. 3 ini. Sehingga Allah menekankan ketika kamu sudah ketemu dengan orang yang solih dari teman yang baik, dari teman yang solih, Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar,
nek kowe wis ketemu karo wong sing gaene ngajak kamu kepada menuju rohmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya contohkan di sini ada teman nek kamu belum sholat dia diem, di sini ada teman nek kamu belum sholat dia mengingatkan. Pastikan kamu cinta sama yang ini bukan yang ini. Makanya saya punya teman itu, dia dulu 10 tahun kerja di bank riba. Saya pengen ngelek loh, maju mundur, khawatir nanti tersinggung lah, inilah. Sehingga cerita dia dapat hidayah sendiri, mungkin dengan nonton video atau ngaji di mana saya nggak tahu. Habis itu mendatangi saya, terus marah. Ya marah tapi bukan marah ngamuk-ngamuk kayak iya itu enggak. Mesti dia ngomong, jangan ngerti saya 10 tahun bergelimpangan riba kok yang menang baik. Nah itu yang sampai hari ini saya ingat dari kata-kata video itu. Dan ini memang namanya orang hijrah, bertobat itu mesti dicoba. Jadi mau keluar dari bank riba itu ya hidupnya ya penuh cobaan. Tapi nggak apa-apa, namanya keimanan itu harus dicoba. Dia berdoaku, ayyukum ahsanu amala. Qanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengingatkan agama kamu itu kualitasnya akan naik turun. Tadi di depan tak singgung, tergantung pada teman. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka perhatikan kamu itu nanti berteman dengan siapa. Kalau kamu gak hati-hati, salah milih teman, akhirnya yang awalnya kamu sudah nyantri jadi alumni, temenan sama orang yang gak jelas agamanya, akhirnya jadilah kamu mantan santri. Sehingga sampai ada kata-kata lebih baik mantan preman daripada mantan santri. Itu gak sepenuhnya saya cocok. Kenapa? Karena mantan santri itu sebenarnya dia masih santri, cuman lagi minggok sidik gitu. Tinggal ada yang arahkan dia kembali lagi ke tracknya. Makanya kalau bisa istiqomahlah, dan istiqomah itu berat. Makanya orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kabar gembira, husnul khotimah, yang nanti akan masuk jannah. Dah selesai. Ada yang mau ngajak rame? Di mana enggak? Gak ada. Iya. Ada yang mau duit kan? Gak ada. Wah, belum ngacung kan mau. Baik. Qanifidin azan ya Allah wa iyyakum. 5 menit kita tutup dengan doa ya. Kita doakan semoga kalian semua jadi anak-anak yang soleh. Kalian diaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minas sholihin, Allahumma ja'alna minas sholihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannata ila jannatin na'im ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhirul kalam subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta